Saudara-saudara, sebagai orang tua yang seumur 73, saya bawa koper, saya kelilingi kota-kota, dan setiap tahun saya naik kapal terbang 350 kali. Saya mengelilingi dunia memberitakan Injil tanpa kompromi, tidak mengenal sakit atau sembuh, tidak tahu capek atau tidak tahu mati atau hidup. Pokoknya melayani Tuhanku sampai saya berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, selama 56 tahun saya sudah kelilingi 600 kota di seluruh dunia, berpuluh-puluh negara, dan keliling dunia sudah lebih 113 kali. Eropa, Amerika, Australia, Afrika, Asia, dan kota-kota yang penting sudah saya kunjungi. Saya sudah berkhotbah lebih 35.000 kali selama 56 tahun. Saya sudah khotbah kepada 35 juta manusia selama 56 tahun. Tapi saya tidak pernah menyesal satu detik menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah ingin menarik kembali penyerahan saya kepada Tuhan selama seumur hidup. Saya tahu satu hari saya akan mati, saya akan berhenti napas, saya akan berbaring, dan saya akan menjadi mayat. Tetapi apa yang saya khotbahkan tidak akan tarik kembali oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Saya percaya orang yang menerima Tuhan di dalam kebaktian saya akan dipelihara Tuhan untuk selama-lamanya, tidak direbut kembali oleh iblis.
Saya percaya kerajaan Allah akan unggul terus menerus. Dunia ini akan lenyap, nafsu dunia akan binasa, tetapi kerajaan Allah selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, partai apapun semua akan hancur. Hanya kerajaan Tuhan dan firman Tuhan tidak akan lalu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, langit dan bumi akan lewat, firman Tuhan satu nada, satu titik pun tidak akan lewat. Karena Allah itu Allah yang kekal. Yang saya layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang esa, Tuhan yang sejati, Tuhan yang kekal, Tuhan yang maha kuasa. Manusia semua hanya hidup berpuluh-puluh tahun dan harus mati, tetapi hanya firman Tuhan kekal selama-lamanya. Saya akan membicarakan tema kedua, menyambung tema apakah itu dosa. Nah, malam ini saya akan berkhotbah apakah itu jalan keluar dari dosa. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, sekalian sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Tidak ada satu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada satu orang yang suci di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang yang tidak berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, dari tempat yang langit yang tinggi saya melihat ke bawah, saya mencari, adakah orang yang mencari Allah? Ada orang mengenal kebenaran? Ada orang melakukan kebajikan? 3 pertanyaan ini dari Tuhan Allah, dijawab oleh Tuhan Allah sendiri, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang mencari Allah. Tidak ada seorang yang mengenal kebenaran. Tidak ada satu orang yang melakukan kebajikan. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia berbohong. Saudara-saudara, dari raja sampai rakyat, dari presiden sampai pengemis, semua berdosa. Saudara-saudara, banyak menteri yang korupsi, banyak jaksa yang tidak adil, banyak jenderal, banyak wali kota, gubernur yang tidak jujur, banyak manusia yang berbuat dosa. Semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata, bertobatlah kamu atau engkau binasa. Tidak ada jalan yang lain. Jikalau Tuhan Yesus sudah mati bagi kita untuk mengganti hukuman yang seharus kita terima. Jikalau Tuhan Yesus sudah dipaku di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi engkau dan saya, maka mengapa bodoh? Mengapa engkau masih mau hidup di dalam dosa dan tidak bertobat? Ingatkan kalimat Yesus Kristus yang pertama di dalam permulaan perjanjian baru yang berteriak, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalimat pertama daripada Yohanes Pembaptis, kalimat pertama dari Yesus Kristus anak Allah di dalam memulai perjanjian baru, sama kalimatnya, repent ye because the kingdom of God is at hand. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan mengharapkan apa dari kita? Tuhan menginginkan uang kita? Tidak perlu, karena Tuhan maha kaya. Tuhan paling kaya. Segala sesuatu, emas, perak, berlian, mutiara, dan segala kekayaan di dalam dunia milik Tuhan. Tuhan tidak pernah perlu manusia memberikan apa kepada dia. Persembahan kita berikan kepada Tuhan hanya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia. Tidak pernah dikirim ke surga. Persembahan kita berikan kepada Tuhan berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Kita lahir dari perut ibu kita, kedua tangan hampa datang ke dunia. Kita pulang ke Tuhan, kedua tangan hampa masuk kuburan. Kita tidak pernah mempunyai kebaikan apa untuk Tuhan. Kita tidak pernah memberikan apa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan.
yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah berasal dari Tuhan sendiri. Dan kalau kembali kepada Tuhan itu wajar. Tetapi Tuhan berkata, perpuluhan itu milikku, tapi kau curi. Berapa banyak orang Kristen selalu mencuri uang Tuhan dan belum pernah sadar. Perpuluhan bukan persembahan. Perpuluhan milik Tuhan. Persembahan setelah perpuluhan. Saudara-saudara, barang siapa yang tidak mengembalikan uang Tuhan kepada Tuhan, itu pencuri di dalam rumah Tuhan. Alkitab berkata, yang milik Kaisar berikan kepada Kaisar, yang milik Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Apakah yang disebut milik Kaisar? Yaitu semua pajak yang kita harus bayar kepada pemerintah, yaitu semua yang kita harus setor kepada pemerintah. Itu milik Kaisar, kembali kepada Kaisar. Tetapi milik Tuhan kembali kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki segala sesuatu dan Dia memberikan segala kebutuhan kita. Dia hanya berkata kepada kita, kembalikan perpuluhan kepada Dia. Kita tidak boleh mencuri uang Tuhan. Kita sudah berdosa kepada Tuhan. Kita berdosa kepada diri. Kita berdosa kepada sesama. Kita berdosa merusak lingkungan. Kita berdosa dalam segala sesuatu. Sampai kapankah? Mari kita minta Tuhan mengampuni dosa kita, dan melalui pertobatan yang jujur, yang rendah hati, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa. Tuhan akan memberikan hidup yang baru kepada kita. Tapi saya mau tanya, kalau kita sudah mengerti apa itu dosa, karena teguran Roh Kudus, Roh Kudus memberikan pencerahan, Roh Kudus memberikan cahaya menyinari hati kita, baru kita tahu kita orang berdosa. Setelah kita mengetahui kita orang berdosa, bagaimanakah kita mempunyai jalan keluar dari dosa? Saudara dengar kalimat di bawah ini. Semua agama percaya 5 hal. Ini persamaan agama. Kalau engkau mengabari Injil kepada orang lain, orang selalu menjawab, semua agama sama. Lalu engkau tersumbat mulutnya, engkau tidak bisa ngomong apa-apa. Kalau semua agama sama, buat apa saya mengabari Injil? Engkau perlu agama yang saya beritakan kepada engkau. Maka orang kalau mengatakan agama itu semua sama, engkau sudah mati kutu. Engkau tidak bisa menjawab apa-apa. Betulkah semua agama sama? Di dalam aspek-aspek tertentu, semua agama ada samanya. Semua agama sama, tidak ada agama yang mau mengaku semua agama sama. Lalu saya bertanya, siapakah yang mengatakan semua agama sama? Adalah orang yang tidak jujur, yang tidak mempelajari agama, atau orang yang berani membangkang dan tidak menyelidiki dengan tuntas. Itu penipuan. Semua agama sama. Tak ada pemimpin agama yang mengaku semua agama sama. Tapi orang yang meremehkan agama, orang yang tidak mau masuk ke dalam penyelidikan agama, mereka selalu memakai alasan, saya tidak mau tahu lebih banyak, pokoknya semua agama sama. Sekarang jawaban di sini, semua agama sama di dalam 5 hal. Sesuai itu yang lain semua berbeda. Di dalam 5 hal ini pun jawaban semua berbeda. Apakah yang menjadi hal yang sama di dalam agama? Pertama, semua agama mengaku dosa itu adalah fakta. Di dalam agama Islam, mereka mengetahui ada dosa. Di dalam agama Kristen, kita mengetahui itu ada dosa. Di agama Buddha, mereka mengaku ada dosa. Agama Hindu mengaku ada dosa. Tidak ada satu macam agama yang mengatakan tidak ada dosa. Semua agama sama. Hal pertama, semua agama mengaku fakta dosa. Saudara-saudara, sudah mengaku fakta dosa, mau apa? Lalu kita tak bisa apa-apa. Setelah agama-agama mengetahui dunia penuh dosa, dunia tetap penuh dosa. Agama-agama mengetahui dunia ini ada dosa,
Pemimpin agama tetap berbuat dosa. Agama mengetahui ada dosa, tapi agama tidak bisa melakukan apa-apa. Pemimpin-pemimpin agama tetap berbuat dosa. Engkau masuk ke dalam penjara, engkau melihat ada orang Kristen di dalam. Mengapa orang Kristen berada di penjara? Karena dia berbuat dosa. Kenapa ada orang Islam di penjara? Karena dia berbuat dosa. Ada orang Buddha di dalam penjara karena dia berbuat dosa. Ada orang Hindu di dalam penjara karena dia berbuat dosa. Semua agama mengaku fakta dosa. Semua agama mengetahui ada dosa. Tetapi semua orang beragama tetap berdosa. Ini sama. Agama sama di dalam hal apa? Pertama, sama-sama mengaku dosa, sama-sama mengaku fakta dosa, sama-sama tidak bisa bikin apa-apa dan tetap berdosa. Kedua, agama sama, semua agama percaya pasti ada jalan keluar dari dosa. The way out of sin is a common faith by all the religions. Orang Buddha percaya sudah berdosa ada jalan keluarnya. Orang Hindu percaya sesudah berbuat dosa ada jalan keluarnya. Orang Islam percaya ada dosa pasti ada jalan keluarnya. Orang Kristen percaya ada dosa pun ada jalan keluarnya. Tetapi jalan keluar semua agama berbeda. Jadi agama sama di dalam hal kedua, percaya ada jalan keluar dari dosa, tetapi tidak mungkin mempunyai kesepakatan untuk mengakui apa itu jalan keluar dari dosa. Orang berkata dengan jasa untuk menutup dosa. Kalau saya sudah berbuat dosa, tidak apa-apa, asal saya berjasa. Saya dulu mencuri, sekarang memberi sedekah. Kalau saya dulu berzina, sekarang hidup suci. Supaya jasa saya bisa menudungi dosa, supaya perbuatan saya baik boleh menebus dosa. Itu pikiranmu. Tuhan Allah tidak pernah berkata kebajikan engkau bisa menutup lubang. Tuhan tidak pernah mengaku jasa bisa menebus dosa. Saudara-saudara, orang-orang pikir dengan cara saya menyiksa diri, saya akan menebus dosa. Dengan melakukan kebajikan, saya menebus dosa. Dengan berpuasa, saya bisa menebus dosa. Dengan menyiksa diri, dengan menderita, saya boleh meringankan dosa. Dengan beli surat penebusan, saya bisa menebus dosa. Dengan cara saya mensedekah kepada orang miskin, saya bisa menebus dosa. Ini semua pikiran khayalan yang kosong dari manusia. Tuhan Allah tidak pernah berkata berbuat baik maka engkau tidak usah ke neraka. Tuhan tidak berkata berbuat baik engkau masuk ke surga. Saudara-saudara, semua perbuatan baik dari manusia tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Karena berbuat baik itu adalah satu kewajiban yang wajar dan bukan jasa. Perbuatan baik harus dilakukan oleh setiap manusia, karena memang manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Allah itu suci, kita harus suci. Allah itu adil, kita harus adil. Allah itu benar, kita harus benar. Allah itu bajik, kita harus bajik. Ini bukan jasa, ini hanya sewajarnya menjadi manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Tetapi engkau kira engkau berbuat baik, engkau bisa masuk surga. Kalau berbuat baik manusia bisa masuk surga, maka surga pasti penuh sapi, bukan manusia. Karena sapi jauh lebih baik dari manusia. Adakah sapi yang berzina memperkosa sapi lain? Adakah sapi yang membakar rumah sapi yang lain? Adakah sapi yang membuka cek kosong? Adakah sapi yang berbuat jahat narkoba? Tidak ada. Sapi jauh lebih baik dari manusia. Bukan baik kerja berat sampai mati, dagingnya dimakan orang. Saya mau tanya, engkau sama sapi baik mana? Jawab. Jangan ketawa. Engkau jawab.
engkau sama sapi bagaimana? Jika orang berbuat baik bisa masuk surga, pasti surga penuh sapi, tidak ada orang. Saudara-saudara, jangan kira engkau berbuat baik, engkau bisa masuk surga. Siapakah bisa berbuat baik? Yesaya 64 berkata kepada kita, segala kebajikan manusia hanya seperti pakaian yang bercompang-camping di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dari surga, adakah orang baik? Tidak ada. Ada orang menjalankan kebajikan? Tidak ada. Adakah orang benar? Tidak ada. Berapa? Seorang pun tidak ada. Oh, itu sebab Paulus berkata, di antara orang berdosa, saya adalah pimpinan orang berdosa yang terbesar. Petrus berkata, Tuhan tinggalkan saya karena saya adalah orang berdosa. Ayub berkata, dosaku lebih tinggi dari kepalaku. Daud berkata, semenjak aku berada di rahim ibuku, aku sudah berdosa, bersalah hanya kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudara, ini semua orang paling suci, ini orang paling baik di Alkitab. Dan mereka semua mengaku mereka bukan orang baik. Mereka semua mengaku mereka orang berdosa yang tidak ada jasanya. Itu sebab barang siapa mau bersandarkan jasamu untuk diterima oleh Tuhan, engkau telah mimpi kosong. Engkau telah menipu diri. Ingat kalimat, do not look at me, God. Please look at your Son Jesus Christ, who died for me, who became the propitiation for me, to represent me, to substitute me. Lihatlah anakmu yang telah menjadi korban pendamaian, mengganti saya, mewakili saya. Lihatlah anakmu, jangan lihat kepadaku. Ini doa yang benar. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang cukup baik, tidak ada orang berjasa, tidak ada orang dengan perbuatan baik boleh menebus dosanya. Jalan keluar dosa bukan jasa. Jalan keluar dosa bukan kebajikan kita. Menyiksa diri tidak bisa berbuat apa. Melakukan sedekah tidak bisa menebus dosa. Berbuat baik tidak cukup jasa di hadapan Tuhan. Maka di hadapan Tuhan Allah tidak ada agama yang bisa menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, ini persamaan kedua dari agama. Pertama, agama percaya semua berdosa. Kedua, agama percaya ada jalan keluar dosa, tetapi simpang siur, tidak ada jawaban yang sepakat, tidak ada jawaban yang ragam. Tidak mungkin, karena semua sudah berbuat kejahatan, meninggalkan Tuhan. Ketiga, semua agama percaya perbuatan baik ada nilainya. Maka semua agama mengajar berbuatlah baik, berbuatlah baik, berbuatlah baik. Semua agama mengajar manusia berbuat baik. Apa itu baik? Perbuatan baik damai sama orang. Perbuat baik menolong orang miskin. Perbuat baik jangan bohong. Perbuatan baik jangan menajiskan diri, jangan berzina. Semua agama mengajar baik. Tidak ada agama yang mengajar engkau membunuh. Tidak ada agama yang mengajar engkau cemburu, iri hati. Tidak ada agama yang mengajar berzinalah sama istri tetanggamu. Tidak ada agama yang mengajar bakarlah rumah orang lain. Semua agama mengajar kebajikan. Tapi saudara-saudara, apa itu kebajikan? Berbuat baik itu apa? Bagi agama ini standarnya begini, agama lain standarnya lain. Sehingga tidak ada jawaban, bukan? Saudara-saudara, ada agama mengatakan tidak menikah lebih baik dari menikah. Tidak menikah lebih suci dari menikah. Kalau seluruh umat manusia tidak menikah, dari mana keturunan? Apa yang disebut baik mengakibatkan putus generasi. Apa itu baik?
Apa memang kehendak Tuhan kita tidak menikah? Alkitab berkata kepada kita, jikalau engkau tidak bisa tahan nafsu, lebih baik nikah daripada engkau melampiaskan api nafsu seks. Saudara-saudara, ajaran apa itu baik semua berbeda di agama. Hanya tidak kitab suci memberikan jawaban yang sesungguhnya kepada kita. Saudara-saudara, agama mempunyai persamaan. Pertama, mengaku dosa adalah fakta. Kedua, pasti ada jalan keluar dari dosa, tapi tidak tahu di mana. Ketiga, manusia lebih baik berbuat bajik daripada berbuat jahat. Ini persamaan ketiga. Keempat, agama sama di dalam hal percaya sesudah mati tidak habis. Jangan kira engkau sudah mati selesai. Jangan kira terlalu susah bunuh diri lalu selesai. Membunuh diri tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah lebih besar. Saudara-saudara, di dalam putus asa, patah hati, kesulitan, miskin, kepicikan, sakit kanker, segala kesulitan tiba kepada engkau, jangan pilih membunuh diri. Jangan pilih melarikan diri dan bersengsara, tapi pilihlah jalan yang paling baik, kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali bertobat kepada Tuhan, kembali minta pengampunan Tuhan, kembali berdamai dengan Tuhan Allah. Inilah jalan keluar satu-satunya. Saudara-saudara sekalian, semua agama percaya selain adanya dosa, ada jalan keluar dosa. Semua agama juga percaya berbuat baik itu lebih baik daripada berbuat jahat. Dan semua agama percaya setelah mati tidak habis. Saudara, jangan kira setelah menghembuskan napas terakhir engkau selesai dari tugas. Engkau setelah mati langsung berdiri di hadapan Tuhan untuk menghitung kira-kira. Begitu mati, engkau akan berdiri menghadap Tuhan. Hukuman akan tiba kepadamu. Jangan bodoh. Jangan kira engkau bisa melarikan diri dari hukuman Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, semua orang sudah berbuat dosa. Dan Alkitab berkata kepada kita, upah dosa itu adalah maut. Dan Alkitab berkata lagi kepada kita, setelah mati datanglah hukuman, datanglah penghakiman daripada Tuhan. The judgment of God will come. No one can avoid, no one can escape. Tidak ada orang bisa melarikan diri daripada hukuman, daripada penghakiman Tuhan sendiri. Itu sebab berbijaksana dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah kematian belum selesai, dan semua agama mengetahui mati tidak selesai. Tetapi jawaban kitab suci adalah, kalau mati tidak selesai dan hukuman pasti tiba, Alkitab berkata, hei manusia, siaplah dirimu untuk berjumpa dengan Allahmu. 3000 tahun yang lalu Nabi Mika berkata, prepare to meet your God. Siaplah untuk berjumpa dengan Allahmu. Siapakah kita? Kita bagaimana melarikan diri dari Tuhan Allah? Kita harus menghadapi Allah yang hidup, yang maha kuasa. Cara terbaik, bersiap, bersedia ketemu dengan Tuhan. Tetapi siapakah dapat bersedia? Siapakah cukup siap mensiapkan diri berjumpa dengan Tuhan? Kecuali dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara, hal keempat, mati tidak selesai. Dan hal kelima, semua agama sama percaya ada satu kuasa super alam yang lebih tinggi dari manusia. Apakah itu hukum kurma, atau hukum supernatural, atau hukum sebab akibat, kausalitas, ini semua jabatan yang lain. Tetapi kita kembali kepada kitab yang menjadi kuasa super alam hanya satu, yaitu Dia adalah Allah, Sang Pencipta manusia dan Sang Pencipta alam semesta.
Karena Allah mencipta materi, maka Allah bukan materi. Karena Allah mencipta manusia, Dia lebih tinggi dari manusia. Karena Allah mencipta alam semesta, Dia lebih besar dari alam semesta. Karena Allah menciptakan waktu, menciptakan tempat, maka Allah lebih tinggi, transend waktu dan tempat. Allah transendental, Allah supranatural, atau Allah lebih tinggi dari segala langit, yang lebih tinggi dari segala materi, lebih tinggi dari segala alam semesta. Allah yang paling tinggi, lebih dari segala sesuatu, adalah Allah yang menyatakan diri melalui inkarnasi. Oh, bagaimana kita mengenal Dia? Allah yang superalam sendiri datang ke dalam alam. Allah yang melampaui segala langit, turun dari langit. Allah yang telah mencipta manusia sendiri menjadi manusia dan lahir di dalam palungan. Ini bukan manusia yang berdaging darah seperti engkau yang dicipta. Dia adalah firman menjadi daging. Dia adalah firman menyatakan diri di dalam daging. Dan di sini solusi perjalanan keluar dari segala kebelut dan segala kesusahan disediakan oleh Allah Bapa. Saudara-saudara, apakah jalan keluar dari berdosa? Yaitu juru selamat Yesus Kristus. Apakah Tuhan memakai orang berdosa? Tidak bisa. Karena apa? Orang berdosa sendiri harus binasa. Bagaimana bisa menyelamatkan orang berdosa yang lain? Tuhan memakai orang suci? Tidak ada. Karena seorang pun tidak yang tidak berbuat dosa. Maka di hadapan Tuhan Allah tidak ada satu orang yang suci. Maka tidak ada orang suci, baik daripada pimpinan-pimpinan guru-guru agama yang besar, baik Sokrates, baik Abraham, baik Daud, baik Musa. Tidak ada satu orang yang suci boleh dipakai Tuhan menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, satu-satunya yang bisa mengampuni dosa manusia, satu-satunya yang menjamin membawa kita ke surga, Yesus Kristus yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui." Yesus satu-satunya berkata, "Aku menyerahkan jiwaku di dalam tangan-Mu ya Bapa." Yesus satu-satunya berkata, "Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku?" Dia mengetahui dia sedang mengganti engkau dan saya. Dia dibuang oleh Tuhan. Tapi dia dibuang oleh Tuhan mengganti engkau dan saya. Cinta Tuhan besar mengalir melalui Kristus kepada kita, dan dia pun diterima oleh Tuhan kembali. Maka dia berkata, "Aku menyerahkan nyawaku, aku menyerahkan diriku di dalam tangan-Mu ya Bapa." Yesus berkata, "Di mana aku berada, engkau berada. Di mana aku hidup, engkau hidup. Sebab aku hidup, engkau akan hidup beserta dengan aku sampai selama-lamanya." Saudara-saudara, tidak pernah ada orang mengatakan kalimat seperti Yesus berkata di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, "Aku pernah mati, dan sekarang saya sudah bangkit dan hidup kembali untuk selama-lamanya." Amin. Yesus adalah satu-satunya sudah mati, bangkit, dan hidup lagi untuk selama-lamanya. Itu sebab engkau bukan percaya kepada manusia, engkau bukan percaya kepada nabi, engkau bukan percaya kepada rasul, engkau percaya kepada anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Allah tapi menjadi manusia, adalah Allah inkarnasi, adalah Allah bersalut dengan daging dan darah, supaya boleh mati mengganti kita, boleh mati menerima tanggungan dosa kita, menerima hukuman kita, menerima kutukan Taurat mewakili engkau dan saya. Sehingga barang siapa yang percaya Yesus Kristus anak Allah, hidup selama-lamanya.
Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah jalan keluar dari berdosa. Jalan keluar dari dosa tidak lain, tidak bukan, hanya satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada kita, sehingga di dalamnya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya Yesus Kristus, Yesus telah membuka jalan yang hidup dan yang baru, melewati tirai dan membuka perjalanan itu supaya kita kembali ke surga. Masih ingat, di dalam bait Allah ada satu tirai yang membatas tempat suci dan tempat maha suci. Dan tirai itu memisah, sehingga orang Israel tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Orang Israel tidak boleh melihat Tuhan Allah. Hanya imam besar, satu orang di antara orang berjuta-juta, hanya satu yang boleh masuk. Dan imam besar hanya boleh masuk satu kali 1 tahun, yaitu tanggal 10 bulan 7 menurut almanak daripada orang Yahudi, hari Gerafirat, hari penebusan yang besar. Seorang pimpinan daripada imam besar membawa darah, mempercikan ke dalam tirai itu, dan di dalam tirai yang disiram dengan darah, dia membuka tirai itu, dia masuk ke dalam tempat maha suci. Tempat maha suci melambangkan surga yang tidak bercacat celah. Tirai itu melambangkan keadilan Allah yang mematahkan pengharapan kita. Dan tirai itu menghentikan orang berdosa masuk ke dalam bait Allah. Tetapi saudara-saudara, kapankah tirai itu pecah menjadi 2? Kapankah tirai itu dari atas sampai bawah robek dan tidak pernah kembali lagi? Satu kali robek, selama-lamanya robek. Itu hanya satu kali pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. 7 mujizat di atas Golgota. Salah satu adalah tirai itu pecah dari atas sampai bawah. Oh saudara-saudara, Ibrani pasal 10 berkata kepada kita, Yesus sudah memecahkan tirai itu dan membuka jalan yang hidup yang baru bagi kita, supaya kita boleh masuk ke dalam bait Allah, ke hadapan Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Saudara-saudara tahu tidak, tirai pada waktu Yesus paku di atas salib pecah menjadi 2. Itu tirai di dalam bait yang keberapa? Pertama, di dalam kemah perhimpunan yang dibikin oleh Musa. Kedua, di dalam bait Allah yang didirikan oleh Solomon. Ketiga, tirai yang dipasang di dalam bait Allah yang dibikin oleh Zorobabel. Dan keempat, tirai yang dipasang oleh Herodes. Nah, pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, waktu itu tirai bukan kemah perhimpunan Musa, bukan tirai bait daripada Solomon, bukan tirai di dalam bait daripada Zorobabel, tetapi tirai di dalam bait Allah yang dibikin sementara diizinkan Allah oleh Herodes. Dan itulah bait Allah yang paling megah, paling besar, tetapi paling tidak berkenan kepada Allah. Karena Herodes mempunyai motivasi pakai politik, memperalat agama. Maka dia dirikan satu bait Allah lebih 64 tahun, megahnya melampaui bait Allah yang dibikin oleh Sulaiman. Setiap batu 5.000 kilo, saudara-saudara. Dan di bawah bait Allah
yang didirikan oleh Herodes itu. Ada batu yang lebih dari 500 ton satu dipasang di bawah menjadi fondasi. Saya sendiri sudah pergi ke Yerusalem. Saya sudah melihat batu-batu seperti itu. Dan saya malam ini berkata kepada engkau, itu bait Allah yang tidak berkenan Tuhan Allah. Karena Herodes hatinya tidak jujur. Dia tidak bermotivasi yang murni untuk melayani Tuhan. Maka bait Allah dibangun lebih 64 tahun, tetapi dipakai tidak sampai 50 tahun, dihancurkan oleh Allah melalui izin Tuhan. Orang Romawi membakar habis. Tidak ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain yang tidak dicopot, yang tidak dibongkar daripada tembok itu. Saya ingin menangis melihat sejarah di dalam kitab suci. Sejarah di dalam sejarah. Jangan main-main sama Tuhan. Saudara-saudara, bait Allah yang paling besar yang didirikan oleh Herodes tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tapi cuma satu guna, yang tirai itu dipecahkan. Saudara tahu tidak berapa besar tirai di dalam bait Allah yang didirikan oleh Herodes? Itu besarnya, tingginya, luasnya, perlu 300 orang basuh baru bisa dipasang. Bukan seperti korden rumahmu 2 meter, terus pasangnya gampang, pecahnya juga gampang. Tirai di dalam bait Allah, di dalam bait Herodes, itu perlu 300 orang baru bisa diangkat, baru bisa dipasang. Siapa mampu merobeknya? Tangan siapa yang cukup kuat? Tapi beberapa waktu Yesus mengatakan, genaplah. Kalimat kelima di dalam 7 kalimat Yesus di atas kayu salib, waktu Yesus mengatakan tetelestai, maksudnya sudah genaplah. Setelah dia mengatakan kalimat itu, tirai itu robek dari atas sampai bawah oleh tangan Tuhan Allah sendiri. Mengapa tirai itu pecah? Karena harus pecah. Kenapa harus pecah? Karena tidak lagi boleh menghalangi manusia datang kepada Tuhan. Manusia semenjak Adam berbuat dosa, sudah ditutup pintu kembali ke surga. Setelah Adam berbuat dosa, manusia tidak boleh kembali kepada Allah Bapa. Karena malaikat daripada Tuhan, yaitu kerubium, memegang pedang yang berputar, yang berapi, menjaga pintu kembali kepada Bapa. Kapankah pintu itu dibuka kembali? Kapankah halangan itu dibongkar oleh Tuhan? Pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, malam ini, jika engkau melupakan seluruh khotbah saya, biarin, jangan lupa kalimat ini. Pintu yang tertutup sudah dibongkar oleh Yesus Kristus. Pintu yang menghalangi kita kembali kepada Allah Bapa sudah dibuka kembali oleh Yesus Kristus. Itu sebab Ibrani pasal 10 ayat ke-20 berkata, Dia sudah membuka jalan yang hidup yang baru bagi kita melalui tirai sehingga kita kembali kepada Bapa. Dan tirai itu apa? Yaitu tubuh Yesus Kristus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang aku pecahkan bagimu, supaya engkau kembali berdamai dengan Tuhan Allah. Saya akan menutup khotbah hari ini di dalam kalimat-kalimat terakhir. Demi nama Yesus Kristus, saya berkata kepadamu, tidak ada cinta lebih besar dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada korban lebih besar daripada Kristus inkarnasi yang mati bagi engkau. Tidak ada hukuman lebih berat yang diterima daripada Kristus di atas kayu salib. Dia mencintai engkau. Dia memecahkan tubuhnya, dilubangi oleh paku, dilubangi oleh tombak, darah mengalir, pintu terbuka, dan inilah satu-satunya jalan keluar dari dosa. Kemarin saya berkhotbah apa itu dosa.
Dan malam ini saya berkhotbah, apa itu jalan keluar dari dosa? Sudahkah engkau mendengar? Masihkah telingamu ditudung, dibuntu oleh iblis? Demi nama Yesus, bukalah telingamu, bukalah hatimu, menerima Yesus menjadi juru selamatmu malam ini juga. Maukah saudara? Barang siapa berkata, Tuhan, kemana aku melarikan diri, kecuali aku datang kepadamu. Aku mau masuk pintu ini, tirai yang dipecahkan, tubuh yang dilubangi, Kristus yang mati bagiku. Inilah pengharapanku. Sekarang saya perintahkan, malam ini yang sudah mendengar firman Tuhan, mau bertobat, meninggalkan dosa, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sekarang silakan engkau acungkan tangan di hadapan Tuhan. Yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, sekarang angkat tangan saudara. Semua taat kepada Tuhan. Setiap orang di hadapan Tuhan, angkat tangan sambil berdiri. Kita menerima Yesus ke dalam hati kita masing-masing. Ikut saya berdoa dengan ikhlas, dengan rendah hati, dan dengan sungguh-sungguh. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa yang Maha Kuasa, di dalam anakmu Yesus Kristus yang sudah mati bagiku, yang sudah memecahkan tubuhnya, merobek tirai, mengganti saya menemukan juru selamat. Saya menemukan pengampunan dosa. Pada malam ini saya sekali lagi mengaku iman bahwa Yesus Kristus ada penebusku satu-satunya. Oh Tuhan, oh Tuhan, ampunilah segala dosaku, hapuslah segala dosaku, berilah pengampunan kepadaku. Mulai malam ini saya mengikut Engkau menjadi orang Kristen yang sejati. Dengar doaku yang aku panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Amin.